nggak ada acara seminar loh jam 6 di kampus kita nanti. Sebenarnya apa sih? Tentang kebangkitan gitu deh. Kamu percaya kalau kebangkitan? Emang enggak? Aku sih percaya, tapi ya udahlah. Kamu aja ragu-ragu. Hey guys, kalian tahu nggak nanti jam 6 kita ada seminar tentang kebangkitan. Makanya ini lagi aku ngajak Nada. Mau kan? Mau Mau, kan? Ikut dong. Males sih. Tapi udah deh. Ikut aja lah. Nanti kan kalau misalnya kamu bingung tentang kebangkitan nanti dijelaskan di sana tentang kebangkitan itu. Iya, iya. Tapi aku sih percaya kebangkitan ya. Aku percaya kalau Tuhan Yesus itu juga bangkit. Iya. Karena dia kan Tuhan. Nah, kalau seandainya kalau itu terjadi pada manusia kayaknya mustahil ya. Gimana ya caranya kalau seandainya terjadi? Makanya sebentar kita hadir supaya kita tahu kan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit dan ketika kita mati kita juga akan menerima tubuh kemuliaan itu. Ayo kita simak nanti malam jawabannya. Oh, ini udah jam 6 kok. Langsung aja ya, kita ke atas. Ayo. Ayo. Udah mulai? Ah. Lama banget sih, nggak boleh mulai. Sabar, sebentar lagi pasti mulai. Udah mulai. Salam, saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengajaran yang menjadi pengharapan anak-anak Tuhan. Pengajaran di mana kita dikuatkan, dimampukan untuk tetap teguh di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Pengajaran ini penting bagi kita sekalian, karena ini menjadi dasar kita untuk tetap berjalan lurus sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kebangkitan tubuh menjadi pengajaran yang membangkitkan kita untuk menjaga kekudusan tubuh kita. Kebangkitan tubuh yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberi kita makna lebih bagi kita sekalian untuk tetap menjaga kekudusan tubuh kita. Alkitab menyatakan sekurang-kurangnya 3 alasan mengapa kebangkitan tubuh itu penting. Yang pertama, tubuh itu penting bagi kepribadian manusia seutuhnya. Manusia tidak lengkap tanpa tubuh. Kita bisa lihat di Roma 8 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-15. Yang kedua, tubuh adalah bait Roh Kudus. Terdapat di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Sekali lagi, tubuh itu akan menjadi bait roh pada saat kebangkitan. Dan yang ketiga adalah musuh terakhir manusia. Kematian tubuh harus dikalahkan melalui kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Itu adalah 3 hal yang Alkitab sampaikan betapa pentingnya kebangkitan tubuh bagi kita anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita melihat banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang yang mengenal Kristus dan bahkan mengerti kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kehidupannya, mereka lalai. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Untuk itu, pengajaran kebangkitan tubuh ini menjadi penting bagi kita agar kita dimampukan untuk tetap terus menjaga apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tubuh kebangkitan itu? Apakah sama dengan tubuh kita saat ini? Ada 3 hal yang perlu disampaikan pada pagi hari ini, yaitu suatu tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Terdapat di 1 Korintus 15 ayat yang 43 dan Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21. Yang kedua, suatu tubuh yang tidak dapat binasa, bebas dari kebusukan dan kematian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-42. Dan yang ketiga adalah suatu tubuh yang diubah menjadi tubuh surgawi yang disesuaikan untuk langit baru dan bumi yang baru. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan ke-44. Itulah tubuh kebangkitan kita pada saat kebangkitan datang menjemput kita. Itulah tubuh kebangkitan kita saat Tuhan Yesus datang pada kedua kalinya. Apa maksud dari semua ini? Apa maksud Tuhan menyampaikan hal ini dan mengerjakan ini yang tentunya ini menjadi pengajaran bagi kita anak-anak Tuhan? Alkitab menyatakan sekurang-kurangnya 3 maksud untuk hal ini. Yang pertama adalah supaya orang percaya memenuhi seluruh maksud Allah bagi manusia pada saat penciptaan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Dan juga supaya orang percaya dapat mengenal Allah dalam cara yang sepenuhnya sebagaimana Dia inginkan mereka mengenalnya. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Dan yang ketiga adalah supaya Allah membolehkan mengungkapkan kasih-Nya kepada anaknya seperti yang dirindukannya, yaitu di ayat favorit kita bersama Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Persekutuan-persekutuan kita bersama Tuhan akan mendapat upahnya di waktunya nanti. Untuk itu, tetaplah teguh di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetaplah menjaga kekudusan jiwa dan tubuh kita, karena kebangkitan akan menjadi milik anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu kan kita udah dengar penjelasan tadi dari seminar tadi, bahwa Kristus itu sungguh bangkit, dan ketika kita mati, suatu hari nanti ketika kita bangkit, kita akan mengenakan tubuh kemuliaan itu. Jadi kau udah percaya sekarang kan, Nat? Kau Talita, gimana? Udah semakin teguh? Iya, aku juga percaya, nggak ragu-ragu lagi. Ya makanya, dari sendiri kita tahu bahwa kita nggak perlu dengar apa kata orang, tapi kita sudah mengerti kebenarannya dari firman Tuhan itu sendiri. Oke, kalau gitu ayo kita pulang yuk. Ayo.